Saudara-saudari terkasih, jika kita melihat kehidupan beriman di sekitar kita hari ini, kita akan menemukan begitu banyak aktivitas rohani yang tampak hidup dan ramai, liturgi yang teratur, devosi yang tak pernah sepi, serta aneka pelayanan yang bergerak nyaris tanpa jeda. Segalanya terlihat aktif, rapi, bahkan mengesankan. Namun di balik semua itu muncul satu kegelisahan yang patut kita renungkan bersama. Apakah semua kesibukan rohani ini sungguh lahir dari hati dan relasi yang hidup dengan Allah? Ataukah perlahan berubah menjadi rutinitas yang dijalani tanpa kedalaman batin? Kita hidup di zaman ketika iman mudah berhenti di permukaan. Banyak terlibat kegiatan tetapi jarang mempunyai kesempatan untuk hening. Rajin berdoa tetapi berat untuk berubah. Kita fasih berbicara tentang pelayanan, namun sering lupa menyediakan ruang untuk mendengarkan suara Allah yang memanggil kita untuk bertobat. Lebih dari itu, dalam ruang batin kita sendiri, iman tak jarang berubah menjadi proses tawar-menawar. Kita taat sejauh masih sejalan dengan kepentingan pribadi kita, sambil diam-diam mempertahankan hal-hal yang enggan kita lepaskan. Justru di titik rapuh inilah bacaan-bacaan esok hari menegur kita, membongkar ilusi kesalehan yang semu kita, dan mengundang kita kembali kepada ketaatan yang lahir dari hati. Teguran Allah kepada Saul dalam bacaan pertama menyingkap satu kebenaran yang tegas. Tuhan tidak terpesona oleh korban bakaran dan korban sembelihan, melainkan menghendaki ketaatan yang utuh dari hati yang sungguh mendengarkan. Saul merasa dirinya telah melakukan yang benar dan memberi yang terbaik. Ia berperang, meraih kemenangan, bahkan berniat mempersembahkan carahan terbaik untuk Allah. Namun justru di sanalah luka ketaatan itu tersembunyi. Saul menaati Allah dengan setengah hati. Dia membungkus keinginan pribadinya dengan bahasa religius yang terdengar saleh. Tuhan membongkar ilusi tersebut dengan keras. Ketaatan yang ditawar, meski dibungkus dengan niat baik, tetaplah ketidaktaatan. Bahkan disamakan dengan penyembahan berhala karena menempatkan kehendak pribadi di atas kehendak Allah. Pesan ini diperdalam dalam bacaan Injil ketika Yesus berbicara tentang anggur yang baru yang tidak bisa dituang dalam kantong kulit yang lama. Dalam hal ini, Yesus tidak bermaksud meniadakan puasa, tradisi, atau praktik keagamaan. Tetapi dia hendak menegaskan bahwa iman tidak boleh berhenti pada bentuk dan rutinitas lahiriah. Saudara-saudari, bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan beriman kita dengan jujur dan rendah hati. Allah menantang kita untuk keluar dari iman yang nyaman, iman yang tampak rajin secara lahiriah, tetapi enggan berubah dari dalam. Ketaatan sejati bukan soal seberapa banyak kegiatan rohani yang kita lakukan, melainkan sejauh mana kita sungguh mendengarkan dan membiarkan Allah menata ulang hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan ketaatan yang setengah-setengah dan kehidupan rohani kita yang kerap menjadi topeng untuk kepentingan diri sendiri. Ia mengundang kita pada iman yang rendah hati dan terus mau diperbarui. Dalam hati yang mau mendengar, mau diubah, dan mau berjalan bersama Kristus tanpa syarat, di sanalah iman menjadi hidup dan ketaatan kita menjadi utuh. Tuhan memberkati.